Apa yang dibaca? Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir mabi. Maka fatofiat. Setelah dibaca langsung kempes, Bu. Yakin kepada Allah, yakin kepada doa yang diajarkan oleh Rasul. Itu adalah syarat mutlak di dalam kita mengamalkan doa-doa. Yakin kepada Allah, yakin dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul, tanpa ragu sedikit pun, 100% yakin kepada Allah, yakin kepada apa yang diajarkan oleh Rasul, pasti sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا والمصطفى وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين. ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. ونوزا إلى جميع مشايخنا ومشايخنا كهجران عبد المجيد من كجمع العباس من كجي خازن خير الدين ولجميع سائر مشايخنا ومشايخنا ولأساتذتنا يا الله. ونوزا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أبي حجي مواد من شمس اللهم انفعنا بعلومهم وبركاتهم وأسرارهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk kembali hadir di majelis yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulia karena ilmu Allah. Kita mulia karena menjadi orang-orang yang berilmu. Dan mudah-mudahan ilmu kita nanti menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau yang setia, yang selalu mencintai dan dicintai, yang selalu merindukan dan dirindukan oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita bisa berjumpa dengan beliau, kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tetap teguh mengikuti sunnah-sunnah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Untuk selanjutnya kita akan meneruskan bab dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang sudah berapa tahun terakhir kita bahas kitab niki. Kitab tentang doa-doa, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi atau apa yang kita kaji dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Alhamdulillah, bab kita kali ini adalah bab yang cocok juga untuk ibu-ibu nih. Bukan cocok juga, memang sangat cocok untuk ibu-ibu, terutama yang sangat perhatian terhadap perawatan kulit misalnya. Sebab bab kita sekarang adalah babu ma yuqalu alal khuraji wal bathrati wa nahwihima. Itu bab bacaan, menjelaskan tentang bacaan yang dibaca alal khuraj. Khuraj ini ya penyakit kulit, Bu. Bisa bisul, bisa jerawat, bisa apa saja yang berkaitan dengan kulit. Kalau wanita tidak mulus kurang pede katanya, lebih-lebih mukanya tidak mulus misalnya. Ustadz sudah lambat, kita sudah umur 60 tahun sudah tidak jerawatan. Sekarang sudah tidak jerawatan nih. Jerawat enggan untuk hinggap ke wajah kita. Kenapa? Sudah keriput. Jadi doa ketika kita memiliki permasalahan dengan kulit, ada penyakit kulit, entah itu jerawat, entah itu bisulan, entah itu korengan, entah itu pokoknya cacar, semuanya yang berkaitan dengan kulit. Dan nanti hadisnya ini memang hadis riwayatnya bersumber dari ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, mumpung ingat kemarin ada pertanyaan yang karena waktu sudah malam jadi tidak sempat untuk dijawab, dan yang janjikan hari ini untuk dijawab. Jadi Sabtu kemarin tentang masalah penyakit ain. Jadi ibunda karena kemarin yang ngaji tidak banyak, ini nanti tentang penyakit ain ini bisa dilihat di channel YouTube kita Jadi mungkin sudah di-share di grup kajian Al-Barokah, silakan ditonton tentang masalah penyakit ain. Jadi tiang tidak perlu untuk menjelaskan lagi tentang penyakit ain. Pertanyaan kemarin, apakah karena penyakit ain ini penyebab atau timbulnya dari pandangan, entah itu pandangan dari orang yang hasud, orang yang tidak menyukai, orang yang iri, orang yang dengki, ataupun orang yang begitu sangat mengagumi, sehingga berdampak atas perantara syaitan, berdampak hal-hal yang negatif kepada orang yang dipandang, kepada orang yang dihasuti, kepada orang yang dikagumi, terlalu mengagumi, sehingga bisa berdampak, memberikan efek negatif dari berbagai macam rasa sakit, bahkan sampai musibah sekalipun. Lah pertanyaannya kemarin, apakah harus melalui pandangan langsung? Bagaimana ketika memandangnya ini bukan sosoknya langsung, tapi melalui foto? Melalui foto, apakah itu juga bisa berdampak memberikan penyakit ain terhadap seseorang? Di sini dijelaskan menurut Al-Imam Ibnu Qayyim
Beliau mengatakan wa nafsul a'in la yutawaqqafu ta'thiruha 'ala ru'yah. Ternyata dampak dari penyakit ain ini tidak mesti dampak itu ditimbulkan karena bisa melihat langsung, ya, karena disebabkan pandangan secara langsung. Bal qad yakunu a'ma fayusafu lahu asyai'u. Bahkan kadang ada orang buta, dia hanya diceritakan, oh orangnya ini begini. Lah kemudian dia timbul rasa hasud misalnya, yang orang buta tadi ini, atau orang buta timbul rasa kagum dengan cerita-cerita tadi ini. Lah itu juga bisa menyebabkan orang, yang diceritakan kepada orang yang buta yang memiliki rasa hasud tadi ini, itu akan berdampak negatif kepada orang tersebut. Bahkan menurut Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan wa bihadza yatabayyanu annal a'ina qad yanzuru ila surati syakhsi fil haqiqati aw fit tilfaz. Kadang penyakit ain itu benar-benar terjadi kepada seseorang sebab ada orang yang memandang, sebab pandangan seseorang tersebut ila surati syakhsi, terhadap foto, surah, jadi memandang foto, atau bahkan aufit tilfaz, televisi, jadi melalui televisi. Lah kok ibu-ibu ada yang gila sinetron, kan ada yang peran antagonis kadang kebawa perasaan, gitu loh, jengkel, padahal dia itu ikut skenario nih loh. Kita ikut jengkel terhadap pemeran antagonis tadi ini, ya antagonis sih, yang jahat-jahat ini. Atau ada yang katakanlah film apa itu, Ikatan Cinta misalnya. Siapa Andin? Andin siapa? Elsa. Oh, Elsa, Allah. Sehingga kita melihat benci sekali. Hati-hati Bu, hati-hati. Atau terlalu kagum misalnya. Siapa pemeran yang dikagumi Bu? Andin, jangan, Andin jangan terlalu dikagumi, nanti sakit, nggak jadi main sinetron dia. Ini loh. Ya ini bisa jadi, meskipun tidak melihat secara langsung. Jadi karena begitu kuatnya pengaruh yang timbul sebenarnya dari hatinya, kemudian perantara melalui matanya, kemudian atas bantuan setan itu, makanya kita dianjurkan untuk berdoa, untuk bertawud. Bahkan kemarin tiang sampaikan, kagum terhadap diri sendiri itu juga bisa menyebabkan dirinya itu terkena penyakit ain. Maka bagaimana kalau kita memiliki rasa kagum kepada diri sendiri, maka sertakan bacaan tabarakallah atau barakallah, masya Allah. Kalau masya Allah saja kurang, tapi kalau tabarakallah itu cukup, barakallah cukup. Kalau ditambah barakallah atau tabarakallahu masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Babu ma yuqalu 'alal khuraji wal basrati wa nahwiha. Jadi bab bacaan yang dibaca 'alal khuraji ketika terkena penyakit kulit. Al-khuraj ini bisa
bermakna bisul, bisa juga bermakna jerawat, al-khurat wal bathrah. Kalau dulu ngaji di pesantren ini dimakna apanya, pelenting. Jadi apa namanya, keluar apa nih Bu? Ya bernanah, keluar cairan. Jadi kulitnya ini melembung ya Pak, ngelembung keluar cairan. Nah ini al-khurat. Jadi bisa jerawat, pokoknya yang berkaitan dengan penyakit kulitnya yang sensitif lah. Kebetulan tiang juga meskipun bukan ibu-ibu, kulit tiang sensitif nih. Mungkin tiang kalau dulu masih remaja SMP sudah kenal doa niki, ya mungkin tidak ada bekas jerawat nih. Karena dulu belum tahu doa ini ya, banyak bekas jerawatnya. Sudah tidak usah pada lihat mukanya di anu-anu nih. Insya Allah tidak ada yang jerawatan nih. Fil babi hadis Aisyah allati qariban fi babi ma yaquluhu al-marid wa yukra'u alaih. Kemudian hadis yang ke-391 tercatat di sini, hadis 391. Rawaina fi kitabi Ibn Sunni an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni, Sunan Ibn Sunni, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sebagian, jadi salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi tersebut berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepadaku, masuk kepadaku, datang menjumpai diriku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kharaja fi usbu'i bathratun. Dan sungguh saat itu di jariku itu terdapat bathrah. Jadi ada pelentingan tadi nih, ada apa? Ya ada penyakit kulit bernanah. Jadi kulitnya niki keluar nanah, ada nanahnya. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, indaki darirah, kata Rasul. Apakah engkau punya darirah, kata Rasul. Tahu darirah Bu? Tidak tahu darirah. Sama, dia tidak pernah lihat darirah. Cuma di sini dijelaskan ammad dariratu. Adapun yang dikatakan darirah, fahiya futatu qasabin, remukan sejenis bambu kalau di sini, min qasabit thayyibi, yaitu dari jenis tumbuhan yang harum, yuja'u bihi minal Hindi, yang banyak ditemukan di negara Hindia. Az-darirah kalau dalam terjemahan banyak dimaknai bedak, banyak dimaknai serbuk, apa nih Gung? Cuma yang cari-cari nih ad-darirah nih, kalau bahasa ilmiahnya, jadi bahasa ilmiah pengobatan medis, medikalnya ini Acorus calamus. Jadi pohon kalau di Indonesia mungkin jeranguan, apa? Jeranguan. Apa bahasa Lomboknya apa nih? Yang lupa nih. Jeringu, nih. Pohonnya biasanya tumbuh di tempat-tempat yang berair, tinggi seperti seperti rumput tapi tinggi. Nggih. Betul nggih? Terus ada kembangnya biasanya kayak bulir nih, kayak jagung kecil nih. Kayak apa nih? Jadi ada seperti bunga nih. Nggih. Ya kalau jenis-jenis nggih, jeringu nggih. Nggih. Jeranguan atau jeringu. Pokoknya setiap daerah beda-beda bahasanya. Nah, insya Allah ibu-ibu sudah lebih paham.
Lah niku ditumbuk, ditumbuk sampai hancur jadi bubuk. Itulah az-zarirah. Ini biasanya baunya, khususnya akarnya ini menyengat, baunya agak gimana gitu. Lah Rasul tanya itu, indaki jarirah, darirah, indaki darirah, kata Rasul, kamu punya darirah? Ya mungkin kalau ada terjemahan yang bermakna bedak, ya mungkin dulu juga dijadikan bedak. Karena ini memang bagus untuk pengobatan kulit. Jadi darirah, jeranguan itu sudah disebut oleh Rasul dulu. Kemudian fawada'aha 'alaiha, kemudian Rasul letakkan serbuk jeranguan tadi ini atau darirah tadi ini, Rasul letakkan 'alaiha. Jadi diletakkan di tangannya, di tangan yang terkena nanuniki tadi. Quli, kata Rasul, bacalah, kata Rasul. Jadi istrinya Rasulullah tadi ini disuruh baca. Apa yang dibaca? Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi. Allahumma, ya Allah, musaghiral kabiri, yang mengecilkan sesuatu yang besar, wa mukabbiras saghiri, dan membesarkan sesuatu yang kecil, saghir ma bi, kecilkanlah ma bi, apa yang ada pada diriku, yaitu sakitku itu. Jadi biar tidak tambah besar wudunnya, bisulnya biar tidak tambah besar. Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi. Pendek Bu, pendek. Mudah-mudahan hafal semuanya. Dan untuk yang kesekian kalinya tiang yakin tidak hafal, coba kita anu sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Pegang jerawatnya dulu. Nggak ada pegang jerawatnya dulu baru baca nih. Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi. Lagi, Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi. Insyaallah pulang-pulang mulus, kata suaminya. Lu kok tambah mulus kan? Iya Pak, iya Pak, iya Pak, tadi belajarnya doa mulus. Doa agar mulus kulitnya nih. Ya enggak apa-apa, nanti bedaan pakai ini. Ini enggak apa-apa. Atau misalnya enggak ada darirah, pakai apalah terserah. Bisa pakai obat yang memang khusus mengobati gatal-gatal misalnya, atau memang obatnya jerawat, obatnya bisul. Baca ini, Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi. Itu baca. Pakai herosin misalnya, bedak herosin misalnya, terserah. Nah itu adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain nih, hadis-hadis sahih, atau dalam riwayat yang lain nih, diriwayatkan oleh Maryam bin Iyas, juga sama dari sebagian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada istri Nabi tadi nih memang sakit sama seperti tadi nih. Sakit, ada apa namanya? Ada semacam penyakit kulit. Kemudian Rasul bertanya, apakah engkau punya darirah? Kemudian sang istri menjawab, enggih punya ya Rasulullah, ya Rasulullah, enggih punya. Maka
Rasul meletakkan darirah tadi ini di tempat yang sakit, ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, kemudian Rasul memerintahkan untuk berdoa, ya. Allahumma mutfi al-kabir wa mukabbir as-saghir atfiha anni. Gampangan mana? Yang ini apa yang tadi? Yang tadi. Allahumma ya Allah, mutfi al-kabir, lenyapkanlah yang besar, wa mukabbir as-saghir, wahai zat yang melenyapkan sesuatu yang besar, wa mukabbir as-saghir, yang membesarkan sesuatu yang kecil, atfiha, lenyapkanlah ya sakitnya tadi nih, anni, atas diriku. Maka fatofiat, setelah dibaca langsung kempes, Bu. Yakin kepada Allah, yakin kepada doa yang diajarkan oleh Rasul. Itu adalah syarat mutlak di dalam kita mengamalkan doa-doa. Yakin kepada Allah, yakin dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul, tanpa ragu sedikit pun, 100% yakin kepada Allah, yakin kepada apa yang diajarkan oleh Rasul, pasti sembuh, pasti sembuh. Ya, terserah, yang tadi juga tidak apa-apa, yang ini juga tidak apa-apa. Allahumma musaghiral kabiri wa mukabbiras saghiri saghir ma bi, atau Allahumma mutfi'al kabiri wa mukabbiras saghiri atfiha anni. Maka dengan barokahnya doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatafiat, ya. Jadi langsung kempes. Jadi penyakit pokoknya yang berkaitan dengan penyakit kulit, yang berkaitan dengan penyakit kulit. Apakah harus melenting, harus berair? Ya tidak, insya Allah. Kemerah-merahan atau apa? Kasih bedak misalnya, herosin. Ya, Allahumma mukabbir as-saghir wa musaghir al-kabir saghir ma bi. Atau di luar kitab niki kita memakai doa yang umum untuk penyakit yang umum. Ketika kita merasa sakit, ya, untuk penyakit yang umum kita merasa sakit di bagian manapun, termasuk ya sakit tadi nih, penyakit kulit tadi ini. Dalam hadis yang sahih wa raina fi sahihi Muslimin, di dalam sahih Muslim rahimahullahu, an Utsman bin Abil As radhiyallahu an, diceritakan dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Abil As ini datang mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, waja'an, tentang penyakitnya, yajiduhu fi jasadihi, tentang penyakit yang ada di jasadnya, dia sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mengatakan kepadanya, da' yadak 'alal ladzi ta'lamu min jasadik, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, kata Rasul. Wa qul, dan bacalah bismillah thalathan wa qul sab'a marrat, baca 3 atau baca 7. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Jadi bismillah, 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 wa qul sab'a marrat, dan baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Itu 7 kali. Okay. Bismillahnya 3 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Hafal ya. Bismillah. Ya.
Coba sama-sama. Bismillahi. 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 A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kalau yang a'udzubillah kencang semuanya. Wa qudratihi masih kencang. Min syarri ma masih kencang. Pas nyampe min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sudah tidak jelas suaranya. Itu dibaca 7 kali. Bismillahnya 3 kali, kemudian a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru dibaca 7 kali. Pegang bagian yang sakit. Sakit apa saja? Di bagian tubuh yang sakit. Sakit hati, Ustaz sakit hati, pegang hatinya. Ya Allah. Insya Allah, biidznillah, biqudratillah, dengan kuasa Allah, atas izin Allah, sembuh penyakitnya. Sembuh penyakitnya. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah. Jadi tema kita kali ini memang khusus tadi nih, membahas tentang penyakit-penyakit yang kaitannya dengan kulit tadi nih. Jadi dari minimal kita sudah ada 3 doa tadi nih, untuk bisa kita amalkan mengatasi penyakit atau permasalahan-permasalahan yang ada pada kulit kita. Mudah-mudahan ini barokah, mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga kajian-kajian selanjutnya kita masih bisa mengikuti dengan penuh keistiqomahan hadir di majelis yang mulia ini. Demikian untuk tema kita kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.